Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa bertemu kembali dalam kajian online, ya, kajian tajwid yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Baiklah, pada pertemuan kita, ya, setelah kita libur selama bulan Ramadan, kita akan membahas kitab yang baru, yaitu kitab dari Dr. Ayman Suwaid yang berjudul Atlas At-Tajwid, ya. Atlas At-Tajwid, peta tajwid. Ini merupakan kitab sebetulnya sama dengan Tajwid Al-Musawwar yang pernah kita pelajari, ya, pada mungkin tahun yang lalu, ya, sebelum pandemi gitu, kita pelajari, pernah kita selesaikan, yang terdiri dari 2 jilid, ya. Hanya saja kalau di kitab Atlas Tajwid ini dia lebih ringkas, seakan-akan merupakan ringkasan daripada Tajwid Al-Musawwar. Dan ada beberapa hal yang mungkin tidak kita temukan di dalam Tajwid Al-Musawwar, ya. Kita temukan di kitab yang baru ini. Ini termasuk kitab yang baru karena baru sebentar. Ini sudah lama sebetulnya, ya. Jadi diterbitkannya tahun 2008. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa man ittaba'a hudahu. Allahumma azim rohbati fil Qur'an waj'alhu nuran li basirati wa shifaan li sadri wa dhahaban li hammi wa huzni. Allahumma zayyin bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwa bihi jasadi wa thaqil bihi mizani warzuqni haqqa tilawati wa qawwani ala ta'atik ana al-laili wa atrafan nahar wa surni ma'an nabi wa alihil akhyar. Ini doa Dr. Ayman, ya, supaya beliau diberikan keikhlasan dalam beramal, ya, kemudian dijadikan Al-Quran sebagai syifa atau penyembuh dalam dada, ya, sebagai penghilang duka dan sedih, dan supaya diperberat timbangan kebaikannya, ya. Diberikan pahala atas bacaan yang dia baca siang dan malam, dan supaya diberikan kekuatan untuk bisa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya dikumpulkan pada hari kiamat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarga yang terpilih, ya. Kemudian dimulai dengan bab pertama, yaitu tentang ahkamu ta'awud wal basmalah. Hukum-hukum ta'awud dan basmalah. Apa itu ta'awud? Ta'awud, ada yang tahu ta'awud, ya? Bacaan ta'awud. Ta'awud itu artinya, ya, itu bacaan ta'awud tadi. Kalau basmalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, basmalah. Terus kita kenal ada istilah basmalah, ada takbir, ada hamdalah, ada tahlil, ada tahmid, ada tasbih. Ini ada istilah at-ta'awud, itu bacaan isti'adah. Isti'adah itu artinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum ta'awud dan basmalah. Pertama, mengenai hukum membaca basmalah
di antara dua surat ya. Ahkamul basmalati baina suratain. Hukum membaca basmalah di antara dua surat. Di sini ada tiga cara yang dibolehkan ketika kita mau menyambung dua surat ya yang dipisahkan dengan basmalah. Ada tiga cara yang dibolehkan. Ya. Ada satu cara yang tidak dibolehkan. Yang pertama yang dibolehkan adalah ya, di antara surat yang pertama dengan basmalah kita waqaf ya, kotok berhenti. Kemudian membaca basmalah, berhenti setelahnya, kemudian baru membaca awal surat berikutnya. Ya. Ini cara pertama ya. Ya contohnya seperti kita misalnya mau membaca surat Al-Falaq ya. Mau membaca surat Al-Falaq antara Al-Falaq dengan An-Nas. Wa min syarri hasidin idza hasad. Di situ berhenti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini cara pertama ya. Jadi berhenti pada akhir surat yang pertama, kemudian baca basmalah, habis itu berhenti, habis itu baru membaca awal surat yang kedua. Cara yang kedua adalah ya, berhenti pada akhir surat pertama, ya, kemudian membaca basmalah disambung dengan awal surat yang kedua. Ya. Contohnya kayak tadi kita mau nyambung surat Al-Falaq dengan An-Nas ya. Berarti kita berhenti pada surat Al-Falaq dulu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian basmalah kita baca disambung dengan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini cara yang kedua yang dibolehkan ya. Kemudian cara yang ketiga ya, yang dibolehkan itu di sini ditulis jaiz ya, jaiz. Adalah menyambung akhir surat dengan basmalah, kemudian menyambung basmalah dengan awal surat yang kedua. Ya. Disambung semuanya, jadi tidak berhenti. Ini berarti lawan daripada cara yang pertama ya. Ini disambung semuanya. Untuk cara yang ketiga ini kita harus berhati-hati, harus kita perhatikan harokat akhir daripada surat yang pertama ya, akhir surat pertama ya, yang akan disambung dengan basmalah harus kita perhatikan. Kita juga harus memperhatikan akhir basmalah dengan awal surat yang pertama, surat yang kedua ya. Ini harus diperhatikan, jangan sampai keliru. Contoh tadi itu surat Al-Falaq dengan surat An-Nas kita sambung ya. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Ya seperti itu. Wa min syarri hasidin idza hasada ya, idza hasada itu langsung disambung dengan basmalah. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Ya. Seperti itu ya. Cara ini memang agak sulit ya, cara yang ketiga ini. Karena kita harus memperhatikan harokat akhir ya. Harokat akhir daripada surat yang pertama ya, kita sambung dengan basmalah. Kita juga harus memperhatikan harokat akhir basmalah juga harus dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kemudian ada cara yang tidak dibolehkan, yaitu yang ghairu jaiz. Apa yang tidak dibolehkan? Yaitu menyambung akhir surat dengan basmalah, kemudian berhenti di situ. Kemudian setelahnya memulai surat yang kedua. Ini yang tidak dibolehkan. Ya, contohnya kayak tadi ya, kita mau menyambung surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim
berhenti di situ. Setelahnya baru baca qul a'udzu birabbin nas. Seperti ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bismillahnya takut disangka ayat sebelumnya. Iya, ya. Ya, karena orang yang mendengarkan akan menganggap bahwa bismillah itu adalah akhir daripada surat Al-Falaq. Ya, tidak boleh demikian. Padahal bismillah itu sebagai pemisah antara kedua surat tersebut, ya, bukan akhir surat Al-Falaq. Sehingga cara yang keempat ini tidak dibolehkan. Ya, yang dibolehkan cuma 3 cara tadi itu, ya, berhenti semuanya, atau disambung semuanya, atau berhenti pada akhir surat, kemudian menyambung basmalah dengan awal surat berikutnya. Nah, ini hukum membaca basmalah di antara 2 surat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan jelas ya. Insyaallah Ustaz. Ya. Ini seperti ini memang harus memperhatikan ya harokat akhir ya. Harus memperhatikan harokat akhirnya, jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru kita membaca. Ya. Selanjutnya Sanian ahkamu ta'awud wal basmalah min awali surah ibtidaan. Yang kedua adalah hukum-hukum ta'awud dan basmalah di awal surat, ya. Ketika kita membaca pada permulaan. Maksudnya ketika kita membaca Al-Qur'an pertama kali, ya, ingin tilawah, kita akan membaca di awal surat, ya. Karena semua surat itu dimulai dengan basmalah kecuali surat At-Taubah atau surat Al-Baqarah yang tidak ada basmalah. Nah, ini bagaimana cara membaca ta'awud basmalah dengan awal surat. Ya, disebutkan oleh Dr. Ayman Sweid ini, dia juga menukil daripada para ulama sebelumnya, ya, bahwa ada 4 cara yang dibolehkan, ya. Ada 4 cara yang dibolehkan ketika kita akan memulai bacaan Al-Qur'an, ya. Yang pertama adalah berhenti pada ta'awud, ya. Kemudian berhenti pada basmalah dan memulai awal surat. Ini cara yang lazim atau yang biasa kita praktekkan, ya. Yang biasa kita praktekkan. Dan ini cara yang paling mudah. Ya, contoh kita mau membaca surat Al-Fatihah, ya, misalnya, ya. Kita membaca surat Al-Fatihah berarti kita berhenti pada ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini cara yang paling mudah, ya, berhenti pada ta'awud, kemudian basmalah, berhenti, habis itu baru memulai awal surat, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi surat Al-Fatihah itu basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, ya. Ya. Basmalah ditulis ayat pertama. Kemudian cara yang kedua, ya. Cara yang kedua berhenti pada ta'awud, kemudian menyambung basmalah dengan awal surat. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, basmalah disambung dengan awal surat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, perhatikan, saya bacanya tidak Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, enggak, ya. Kalau baca seperti itu keliru, ya, karena alhamdulillah itu ada hamzah wasol, ya, bukan hamzah wasol itu hanya dibaca ketika dia dibaca pada awal
permulaan ya. Kata di situ dia dibaca ada hamzahnya. Tapi kalau dia dibaca dari huruf sebelumnya itu tidak dibaca hamzahnya, hilang. Sehingga dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga kalau kita mau membaca surat Al-Qari'ah juga sama ya. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah, seperti itu. Atau surat Iqra, surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, ya. Dan semisalnya ya. Kalau membaca hamzah wasal harus hati-hati. Ini cara yang kedua, baca ta'awudz berhenti, kemudian menyambung basmalah dengan awal surat. Cara yang ketiga adalah menyambung semuanya. Jadi ta'awudz disambung dengan basmalah, habis itu basmalah disambung dengan awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu ya. Cara ini cara yang paling sulit ya. Paling sulit di antara yang lain karena butuh nafas yang cukup panjang ya. Juga harus butuh hati-hati ketika menyambung antara ta'awudz dengan basmalah, menyambung antara basmalah dengan awal surat. Harus jangan sampai keliru. Ini cara ketiga yang dibolehkan ya, menyambung semuanya, wasl. Dan cara yang keempat ya. Cara yang keempat adalah kebalikan dari cara yang kedua ya. Cara yang keempat ini kebalikan dari cara yang kedua. Apa itu? Jadi ta'awudz disambung dengan basmalah ya. Ta'awudz disambung dengan basmalah baru kemudian membaca awal surat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini cara yang keempat ya. Kalau cara yang kedua kan tadi kebalikannya, ta'awudz berhenti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ini keempat-empatnya dibolehkan ya. Keempat cara tersebut dibolehkan ketika kita mau membaca Al-Qur'an dari permulaan ya, baca ta'awudz, basmalah dengan awal surat. Ya, ada 4 cara. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insyaallah tidak ada, Ustaz. Ya, jelas ya, insya Allah ya. Udah pernah kita bahas ya. Nah, baik. Sekarang lanjut ke ilmu tajwid ya. Tentang ilmu tajwid. Ta'rifu ilmu tajwid ya. Pengertian daripada ilmu tajwid. At-tajwidu fil lughah at-tahsin. Jawwada yujawwidu, hassana yuhassin. Hassana yuhassinu. Tajwid secara bahasa itu artinya adalah at-tahsin. At-tahsin artinya apa? Tahsin. Perbaikan ya, memperbagus. Jawwada yujawwidu ya, memperbaiki ya, membuat bagus. Hasana yuhassinu ya, memperbagus. Hasan itu kan bagus, hasan ya, baik. Yuhassin sedang memperbagus. Itu arti cara bahasa, arti tajwid artinya bagus atau indah atau baik. Wa fi istilah huwa ilmun yu'rafu bihi an-nutq as-sahih lil huruf al-arabiyyah wa dzalika bi ma'rifati makharijiha wa sifatiha al-dzatiyyah wal arabiyyah. Adapun ilmu tajwid secara istilah adalah ilmu ya, suatu pengetahuan, suatu pengetahuan ya, yang dengannya bisa diketahui bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf Arab ya, huruf-huruf Arab, huruf-huruf hijaiyah yang benar, yang baik, yang tepat. Yaitu dengan cara mengetahui makhraj huruf tersebut ya, makhraj huruf hijaiyah tadi itu,
dan juga mempelajari sifat-sifat huruf-huruf hijaiyah tersebut. Baik sifat al-dzatiyah, ya, sifat yang selalu menempel pada huruf, yang selalu ada, ya, ataupun sifat arodiyah, sifat yang terkadang muncul, yang tidak selalu ada, ya. Itu namanya sifat al-arodiyah. Nah, itu yang dipelajari ya di dalam ilmu tajwid, ya. Jadi dengan kita belajar ilmu tajwid, kita bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab dengan cara yang benar, yang tepat. Ya, karena di dalam ilmu tajwid itu dipelajari makhrajnya, tempat keluarnya huruf. Masing-masing huruf hijaiyah itu dipelajari makhrajnya, bagaimana caranya, ya. Dari mana asal daripada huruf itu diucapkan. Sekaligus juga mempelajari sifat-sifat daripada huruf tersebut, ya. Ya, masing-masing punya sifat-sifat yang bisa membedakan antara huruf satu dengan yang lain. Nah, ini yang akan dipelajari di dalam ilmu tajwid. Penting ini makhraj, mempelajari makhraj dan sifat ini penting, ya. Ya, karena bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik kalau tidak belajar makhrajnya, ya. Karena Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab, ya. Kita perlu belajar bagaimana cara mengucapkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar agar kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, ya. Sebab kesalahan dalam membaca huruf hijaiyah, huruf di dalam Al-Qur'an, ya, itu berakibat fatal, ya, bisa merubah arti. Misalnya yang dal dibaca dengan ta, ya. Maliki yaumiddin dibaca dengan maliki yaumiddin, ya, itu lain, udah berubah artinya. Ad-din dengan atin kan beda, ya. Ad-din itu artinya adalah agama, ya, hari pembalasan. Atin itu buah tin, ya. Buah tin, tahu buah tin? Watini wazaitun. Atin, buah apa namanya, ya? Kalau di Indonesia itu namanya buah arak, ya, buah tin. Ya, udah pernah makan buah tin yang segar? Udah pernah belum yang makan buah tin yang segar, masih segar, fresh? Kadang suka dijual ya di supermarket itu kalau pas musim. Udah pernah? Atau selama ini yang sudah diawetkan, yang di manisan? Yang diawetkan, Ustaz. Yang segar belum, ya? Belum pernah. Ya, ya. Coba sekali-kali. Tapi di Indonesia sekarang sudah banyak ya membudidayakan buah tin, mengingat di situ banyak fadilahnya, banyak utamaannya, banyak manfaatnya. Jadi itu dibudidayakan juga ya di sebagian tempat buah tin, pohon tin. Ya, jadi itu kita mengucapkan huruf dal diganti dengan ta udah berubah arti, ya. Sod dengan sin juga artinya beda. Aso dengan asa, ya. Asallah, di dalam Al-Qur'an ada asallahu. Ada juga asallah, ya. Ada asa, ada aso. Itu bisa berubah arti kalau salah mengucapkan. Makanya harus hati-hati. Ketika membaca Al-Qur'an harus berhati-hati, jangan sampai keliru mengucapkan huruf, ya. Karena beda huruf beda arti, ya. Kemudian Syekh di sini menyebutkan halatil harfi al-arabi adal alif. Keadaan huruf-huruf Arab, keadaan huruf-huruf hijaiyah selain alif, ya. Huruf hijaiyah semuanya ada berapa? Huruf hijaiyah yang pokok ada 29, ya. 29. Kalau alifnya dihilangkan berarti tinggal 28. Nah, huruf-huruf yang 28 itu, ya, itu pada dasarnya terdiri dari dua keadaan saja. Pertama dalam keadaan sakin.
dalam keadaan sukun atau mati, dan yang kedua dalam keadaan mutaharik. Mutaharik, apa artinya mutaharik? Berharokat ya. Mutaharik artinya apa? Berharokat ya. Kalau ini sukun ya. Sukun itu artinya kan diam, tenang. Kenapa dinamakan sukun? Karena ketika mengucapkan huruf sukun itu bibir itu diam ya. Bibirnya itu diam, tidak moncong, tidak membuka ya, tidak meringis, tidak ya. Tapi dia relatif diam. An ya. Adapun mutaharik dia bergerak ya. Ketika mengucapkan mutaharik ada 3 macam. Maftuh itu berarti fathah ya. Dalam keadaan fathah ya, fathah seperti ini ditandai di atas ya. Madmum berarti dhammah, wawu kecil di atas huruf, atau maksur kasroh ya. Dalam keadaan kasroh ini ada di bawah, seperti fathah tapi di bawah huruf. Maftuh itu artinya kan terbuka. Ketika mengucapkan huruf ini keadaan bibir itu terbuka ya. Tapi tidak terbuka lebar, tidak ya, sedang. Ma terbuka. Madmum itu kalau diterjemahkan moncong ya, bibirnya moncong. Menggabung ya. Mu karena bibirnya itu ketika mengucapkan dhamma itu dia moncong ke depan ya. Maksur itu artinya kan pecah ya. Pecah atau terpisah. Maksudnya ketika mengucapkan huruf yang kasroh ya, itu antara rahang bawah dengan rahang atas itu terpisah. Kebawahkan rahang bawahnya. I ya, mi. Nah, itu di huruf hijaiyah cuma itu aja keadaannya ya. Kalau dia tidak sukun, pasti dia itu fathah atau dhammah atau kasroh ya. Nanti ada fathatain, dhammatain, kasrotain ya. Itu keadaan lain lagi ya. Adapun alif ya, maka dikatakan di sini al alifu la takunu illa sakinah wa la yakunu qablaha illa maftuha. Huruf alif itu paling unik ya di antara yang lain karena alif itu selalu sukun. Tidak mungkin ada alif itu dia itu fathah, alif kasroh, alif dhammah, tidak. Yang fathah, yang dhammah, yang kasroh itu adalah hamzah ya, huruf hamzah, bukan alif. Jadi alif selalu sukun. Wala yakunu qablaha illa maftuha, dan huruf sebelum alif itu harus huruf yang fathah. Ya. Huruf sebelum alif itu mesti harus huruf yang fathah. Jadi kalau huruf sebelum alif kok ada kasroh atau dhammah tidak mungkin, kita tidak akan dijumpai. Ya, contohnya seperti la ya. Ini alif ya. Maka huruf sebelumnya harus fathah. Ya. Mal. Ya, ini alif. Sebelumnya kan fathah ya. Malun ya. Kalau huruf sebelumnya kasroh atau huruf sebelumnya dhammah, maka tidak mungkin di situ alif ya. Tidak mungkin di situ ada alif, tidak akan dijumpai di dalam Al-Qur'an ada alif sebelumnya didahului dengan huruf yang berharokat kasroh atau dhammah. Pasti huruf sebelumnya selalu berharokat fathah ya. Ini harus diingat ya. Alif selalu sukun dan huruf sebelumnya harus fathah ya. Ini yang membedakan alif dengan hamzah ya, seperti itu. Jadi alif termasuk huruf mad ya. Adapun al-harful musyaddad, huruf yang bertasydid, itu adalah huruf sukun ditambah huruf mutaharik. Jadi ada 2 huruf
huruf yang pertama adalah sukun, huruf yang kedua berharokat, ya. Itu huruf yang bertasydid. Contohnya seperti kata yamuddu, ya. Yamuddu. Ini ada tasydidnya ya ini. Ini kalau kita rinci, huruf dalnya itu ada dua dal di sini ya. Pertama adalah sukun, huruf dal sukun, yamud, ya, disukunkan. Yang kedua dal dhammah, ya, yamuddu, ya. Ini diidghamkan. Dal yang pertama itu diidghamkan ke dal yang kedua sehingga menjadi satu huruf, satu pengucapan. Itu yang dinamakan dengan huruf yang bertasydid, yamuddu. Jadi harus hati-hati juga huruf yang bertasydid ya, harus diperhatikan pengucapannya ya. Terutama di dalam surat Al-Fatihah itu ada banyak huruf bertasydid ya. Mulai dari bismillah itu tasydid ya. Bismillah, tidak boleh dibaca bismillah, bismillah, enggak. Bismillahir, rohnya juga ada tasydidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lillah itu ada tasydid ya. Rabbil alamin, Rob juga ada tasydid di situ ya. Robbi ya. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim juga itu ada tasydidnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin ditekan ya. Ada jangan sampai kita itu kurang penekanan ya. Jangan sampai dibaca maliki yaumiddin, middin kurang. Maliki yaumiddin. Iyyaka ya, iya ada penekanan pada huruf ya ya, tapi penekanan dengan lembut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Pada kata iyyaka harus hati-hati, di situ ada tasydid. Ya, jangan sampai dibaca iyyaka. Itu nanti bisa berubah arti. Ihdinas siratal mustaqim. As-sirat itu juga ada tasydid ya. Siratal ladzi, alladzi juga ada ya. Siratal ladzi ada tasydid pada lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, di situ ada tasydid juga kepada dhad. Di lamnya juga ada tasydid. Waladhdallin. Tolong diperhatikan ya, tasydid ini ada dua huruf di situ ya. Kemudian ada huruf al-harfus sakin yahruju bitasadumi baina torfail makhraj. Ada hurufil qalqalah, misal al, at, an ya. Huruf sukun itu pada dasarnya adalah huruf yang dia muncul ya. Suaranya itu muncul dengan berbenturan antara anggota makhraj ya. Makhraj, pada bagian makhraj itu bertemu ya. Satu sama lain. Bertemu satu sama lain ya dalam makhraj tersebut. Ya, contoh, ketika kita mengucapkan lam sukun ya. Ketika kita mengucapkan huruf lam sukun di situ ada pertemuan antara ujung lidah dengan apa? Dengan langit-langit mulut. Al ya. Di situ bertemu. Al. Ta ya. Ta sukun. Suara ta sukun at itu terjadi dengan ya bertemunya antara ujung lidah dengan apa? Dengan pangkal
gigi seri ya, gigi seri atas. At ya sama dengan dal. Ad, at, at ya. Huruf nun. Huruf nun juga sama ya. Terjadi suaranya itu dengan bertemunya antara ujung lidah dengan langit-langit mulut di bawahnya makhraj lam. Al bawahnya an ya. Disertai dengan suara dari hidung. An ada suara gunah di situ ya. Itu huruf yang sukun seperti itu ya. Cara terjadinya suaranya dengan bertemunya antara makhraj ya. Anggota makhraj yang ada di bagian tubuh itu bertemu satu sama lain. Adapun al-harful mutaharrik itu kebalikan daripada makhraj yang sukun tadi itu. Kalau tadi yang makhraj sukun itu dia suaranya muncul dengan bertemunya bagian-bagian makhraj. Adapun kalau huruf itu yang berharokat itu terjadi dengan menjauhnya bagian-bagian makhraj tadi ya. Setelah bertemu dia dipisah ya. Setelah bertemu berpisah gitu ya. Contohnya kayak tadi lam ya. Lam fathah itu kan pertama ditempelkan dulu la secara cepat ya. Ujung lidah nempel pada langit mulut, setelah itu dipisahkan ya. Terpisahkan dengan membuka apa? Membuka mulut ya. La ya. Kalau dia dhammah, lamnya dhammah disertai dengan memoncongnya bibir ya. Lu. Kalau lamnya kasroh disertai dengan berpisahnya rahang bawah dengan rahang atas ya. Li ya. Huruf ta juga demikian. Pertama dimulai dengan nempelnya dulu tuh, nempelnya ujung lidah dengan apa? Dengan pangkal gigi seri ya. Pangkal gigi seri atas ya. Ketika mengucapkan ta yang fathah berarti dengan dibuka bibirnya atau mulutnya ya. Ta. Kalau tanya dhammah dengan moncong tu. Kalau tanya kasroh diturunkan rahangnya ti. Demikian seterusnya ya. Huruf nun juga demikian. Jadi kalau huruf yang berharokat itu dengan menjauhnya bagian-bagian makhraj. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa insyaallah. Allah Ustaz. Ya. Alhamdulillah kalau demikian. Ya, ini udah pernah sih ya, kita pelajari, jadi tinggal mengulang-ulang aja, muroja aja. Kita lanjutkan sebentar ya, yaitu tentang al-lahnu al-khata' fi tilawatil Quran. Kesalahan atau kekeliruan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Kekeliruan itu dibagi oleh para ulama tajwid menjadi dua macam ya. Pertama al-lahnul jali, kesalahan yang jelas, yang tampak, yang terang. Ya maksudnya ini kesalahan ini bisa diketahui oleh banyak orang ya, termasuk orang yang awam, orang yang dia kurang belajar dalam tajwid itu pun sampai tahu ya, sampai bisa mengetahui kesalahan tersebut itu berarti kesalahan yang fatal ya, lahan jali, kesalahan yang jelas ya. Di sini dikatakan misal contohnya akhta tashkil tuaddi taghyiril makna. Contohnya adalah kesalahan dalam membaca harokat ya, yang fathah ya, yang harusnya fathah dibaca dengan kasroh ya. Contohnya seperti an'amti ya, siratal ladzina an'amti, itu salah. Itu orang yang awam pun tahu itu bukan an'amti tapi an'amta ya. An'amta alaihim. Bukan an'amti atau bukan an'amtu. Itu tahu. Sebab kalau itu salah harokat itu bisa salah arti ya.
Ini tuaddi li taghyiril makna. Ini menyebabkan berubahnya makna ya. Maknanya bisa berubah kalau berubah harokat ya. Ini disebut dengan kesalahan jali. Ya termasuk kesalahan jali juga misalnya merubah huruf yang satu menjadi huruf yang lain ya. Huruf dal contohnya kayak tadi, huruf dal diganti dengan ta. Maliki yaumiddin diganti dengan maliki yaumiddin. Itu salah fatal ya. Huruf sin menjadi sod misalnya ya. Harusnya asallahu. Asallahu diganti dengan asallah. Itu juga keliru, fatal ya, bisa berubah makna. Maka ini termasuk kesalahan lahan jali. Kesalahan yang fatal. Atau huruf yang pendek dia baca panjang ya. Ini juga banyak dijumpai ya. Yang harusnya dia baca pendek dibaca panjang itu bisa termasuk kesalahan fatal, kesalahan jali. Ya karena bisa merubah arti. Adapun kesalahan yang kedua al-lahnul khafi, kesalahan yang khafi itu artinya adalah tersembunyi ya. Kesalahan yang tersembunyi. Itu kesalahan ini disebut kesalahan tersembunyi karena tidak diketahui oleh orang awam. Jadi orang awam mengatakan, wah ini bacaannya bagus ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini orang awam tidak paham mana kesalahannya. Kesalahannya apa coba kira-kira? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kesalahan yang saya baca tadi itu? Memanjangkan madnya terlalu Ya, panjang. memanjangkan mad tabi'inya ya. Mad tabi'inya harusnya dibaca 2 rakaat, dibaca panjang melebihi 2 rakaat. Itu kan kesalahan ya kan ya? Ya kesalahan. Tapi orang yang awam yang tidak belajar tajwid dia tidak melihat itu kesalahan. Malah mungkin bisa memuji-muji, wah bagus sekali ya, indah sekali suaranya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin. Wah, enak sekali ya suaranya. Padahal salah ya. Nah, ini termasuk kesalahan khafi. Kesalahan khafi itu tidak merubah arti ya. Kesalahan ini kalau kesalahan ini kalau dilakukan tidak sampai merubah makna daripada ayat Al-Qur'an yang dia baca. Tapi ya tetap namanya kesalahan, tidak boleh ya. Tidak boleh dilakukan kecuali kalau memang dia memang awam tidak tahu ya. Orang yang belajar tajwid tidak boleh ya berusaha untuk menjauhi semua kesalahan, baik kesalahan yang jali maupun kesalahan yang tersembunyi ini ya. Contoh kesalahan yang khafi adalah adamu mad harfil alif fi kalimat as-sama. Ya, contohnya adalah dia kurang memanjangkan huruf alif pada kata as-sama ya. Minas sama iwal ard misalnya ya. Minas sama iwal ard wa anzala minas sama imaa. Dia bacanya wa anzala minas sama imaa ya. Minas sama cuma 2 harokat saja. Kalau dia mengucapkan selain Al-Qur'an silakan. Mungkin sah-sah aja ya. Ya, sah-sah aja dia mengucapkan kata as-sama tanpa harus dipanjangin. Malah kalau dipanjangin nanti malah ditertawakan ya. Ya, kalau dipanjangin malah dia kadang ditertawakan ya. Kata jaa dalam Al-Qur'an kan harus panjang, ya enggak? Kata jaa abuka. Kalau dipanjangin kadang ditawain jaa abuka ya. Jaa abuk. Ya cukup dipendekin kadang cuma 2 rakaat aja. Jaa abuk. Jaa akhi ya. Jaa akhi. Tapi kalau ketika kita membaca Al-Qur'an harus dipanjangin ya. Karena yang termasuk mat apa? Mat ini mat apa namanya? As-sama jaa. Mat apa namanya? Jais. Ya, mat wajib ya, bukan mat jaiz, mat wajib. Mutasil ya. Ini harus dipanjang 4 harokat ya.
harus dipanjang 4 harokat. Tapi kalau dia dibaca 2 harokat, tidak sampai merubah arti, tidak sampai merubah arti, ya. Tapi memang tidak diajarkan demikian, karena Rasulullah SAW mengajarkan itu ketika membaca kata-kata ini, ya, yang termasuk wajib itu dibaca lebih dari 2 harokat. Jadi kalau membaca wajah rabbuka, ya, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, ya, atau idza jaa nasrullahi wal fath, keliru, ya, dipanjangin. Idza jaa nasrullahi wal fath. Secepat apapun dia baca, ya, tetap harus dibedakan. Ini harus dipanjangin. Secepat apapun dia baca Al-Qur'an, tetap harus dia dipanjangin, jangan disamakan dengan huruf yang dibaca 2 harokat. Ya, harus dipanjangin lebih. Bacaan kita 4 harokat, ya, hafaz. Nah, ini kalau ada orang membaca kata ini, kata yang mad muttasil dibaca 2 harokat, ya, terkadang orang awam tidak tahu itu kesalahan. Tapi ini ketahuan sama orang-orang yang belajar tajwid, apalagi belajar mad, ya. Belajar mad, tahu namanya, ya, tahu hukumnya, tahu itu kesalahan. Karena itulah ini namanya kesalahan, disebut kesalahan khafi, kesalahan tersembunyi. Tersembunyi dari orang-orang awam, ya. Tapi ini diketahui oleh orang-orang yang paham, yang berilmu, tahu itu kesalahan. Kesalahan ini apa bedanya dengan kesalahan jali? Kalau jali tadi itu bisa merubah makna, ya. Kalau lahan khafi itu tidak sampai merubah makna, ya. Tidak sampai merubah makna. Maknanya tetap sama. Kemudian kalau lahan jali itu diketahui oleh semua orang, baik yang awam maupun yang bukan. Kalau lahan khafi itu hanya diketahui oleh orang-orang yang belajar tajwid, ya, orang-orang yang berilmu. Adapun orang-orang awam yang kurang mempelajari tajwid, mereka tidak mengetahui itu suatu kesalahan, ya. Sehingga dinamakan lahan khafi. Nah, ketika kita membaca Al-Qur'an, usahakan kita minimal jangan sampai kita jatuh kepada lahan jali ini, ya. Terutama di dalam surat Al-Fatihah jangan sampai kita keliru lahan jali. Ya, minimal lah lahan khafi. Yang paling afdolnya memang semuanya dijauhi, ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah jelas, Ustaz. Kenapa? Udah jelas, ya, insyaallah. Ya, baik, kalau udah jelas, alhamdulillah. Insyaallah kita sampai sini aja dulu. Kita teruskan kembali pada pekan yang akan datang. Untuk PDF-nya belum ini, ya, belum punya, ya. PDF ini belum punya, ya. Belum ada, kan. Ya, dan insyaallah akan anak share nanti di grup, ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Jazakumullah khairan.